Pernikahan dalam Islam adalah penyatuan antara dua anak Adam, dua jenis, ya, dua lawan jenis dari anak Adam, laki-laki dan perempuan. Dari definisi ini keluar tidak boleh nikah sesama jenis, nggak ada homoseksual, nggak ada lesbian, adanya laki-laki dan perempuan. Banyak orang tidak paham tentang, saya mulai dulu dengan definisi pernikahan. Dan ini sudah terbit dalam bentuk DVD manajemen rumah tangga Islami. DVD saya bisa dicari, insya Allah ada. Teman-teman Wisol terbitkan, dan juga kalau tidak salah waktu tabligh akbar saya sempat titipin di sini. Mungkin di masjid masih ada. Kalau enggak nanti kalau ada yang pesan bisa insya Allah saya bawain pada pertemuan yang akan datang. Intinya saya sebutkan di situ ada tujuan, ada definisi pernikahan. Banyak orang berumah tangga tidak tahu apa definisi pernikahan. Di dalam Islam itu ada definisinya. Pernikahan dalam Islam adalah penyatuan dua lawan jenis anak Adam dalam sebuah ikatan ritual agama yang menghalalkan hubungan biologis di antara keduanya, serta menyatukan antara kedua keluarga, kedua pasangan, suku dan negara. Itu definisinya. Saya bagi menjadi 3 potongan. Pernikahan dalam Islam adalah penyatuan antara dua anak Adam, dua jenis, ya, dua lawan jenis dari anak Adam, laki-laki dan perempuan. Dari definisi ini keluar tidak boleh nikah sesama jenis, nggak ada homoseksual, nggak ada lesbian, adanya laki-laki dan perempuan, murni laki-laki full, perempuan full, semuanya. Yang tengah-tengah nggak diterima dalam Islam. Banci, lesbian, homoseksual nggak ada dalam Islam, ditolak semua, dosa besar, hukum, nggak boleh, penyakit. Nabi SAW menyuruh seorang banci yang pernah duduk di sekitar para sahabat, lalu Nabi SAW dengar, lalu Nabi mengusir, mengatakan keluarkan orang yang dari Madinah, dianggap penyakit, nggak boleh ada. Kemudian dari anak Adam, berarti tidak boleh seseorang muslim menikah kecuali kepada manusia. Tidak boleh nikah sama jin, nggak boleh melampiaskan biologis dengan hewan, sama manusia. Dalam satu ikatan ritual agama yang menghalalkan hubungan biologis di antara mereka. Jadi ini ibadah. Pernikahan adalah ibadah. Kalau Anda yang hadir sini sudah menikah dan belum niat ibadah waktu itu, hanya karena ajakan teman, hanya karena suruhan orang tua, hanya karena kebetulan suka, itu semua tidak ada dalam Islam. Tidak ada. Pernikahan harus jelas dari awal niatnya karena ibadah, sehingga suka dukanya kita bisa laluin. Yang menghalalkan hubungan biologis di antara keduanya, memang tujuan pernikahan 50%, 70% hubungan biologis. Allah sudah bebankan. Munafik orang mengatakan tidak butuh lihat lawan jenis. Kita butuh lihat, butuh ngobrol, butuh pegang, butuh cium, butuh curhat, butuh berhubungan jima, hubungan biologis. Itu fitrah. Kalau ada orang tidak butuh ini, dia keluar, abnormal, bukan orang yang normal. Tidak ada di situ dia keluar dari batas normalnya. Tapi kalau dia normal, maka manusiawi sekali dia membutuhkan itu. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kita caranya dengan akad nikah. Hanya 5 menit. Si wali mengatakan saya nikahkan kamu sama anak saya fulan bin fulan. Kemudian si laki-laki mengatakan saya terima, selesai. Sah pernikahannya, hubungan biologisnya juga sah. Lalu dikatakan akan menyatukan keluarga kedua pasangan. Jangan antum menikah targetnya hanya pasangan kita. Kalau kita menikah, tanda kutip kita juga menikah, tanda kutip ya, kita juga menikah dengan keluarganya. Harus siap, ada ipar, ada mertua. Banyak orang ribut sama mertuanya, ribut sama iparnya karena dia tidak siap. Dia cuma mau pasangan hidupnya saja, eksklusif. Iparnya datang gak dibukain pintu. Suaminya mau bakti sama ibunya, cemberut. Dosa dia. Gimana caranya? Hukum syar'i tidak bisa diubah. Ini bukan hukum rimba. Hukum Allah pencipta langit dan bumi. Laki-laki tetap wajib bakti sama orang tuanya sampai dia mati, dianya mati.
Kalau orang tuanya mati atau hidup tetap wajib dia bakti. Tidak boleh istri menjadi penghalang suaminya untuk ketemu ibunya, bakti, ngantarin makanan, ziarah kuburnya kalau mati. Nggak boleh, haram, dia harus dukung. Banyak istri bangkang dalam poin ini sampai seorang anak berani bangkang dengan orang tuanya. Bahkan saya tahu ada kejadian di Jakarta karena istrinya nggak suka, tadinya dia belikan rumah ibunya di sebelah rumahnya, dipindahin ibunya. Durhaka sama orang tua. Sampai ulama mengatakan kalau ada seorang anak laki-laki menikah, kemudian dia biarkan ibunya duduk di belakang, istrinya di depan, dia durhaka itu. Itu namanya, durhaka. Kecuali ibunya yang minta. Tidak boleh. Dan ini wanita harus paham nih. Nggak bisa. Kalau wanita seperti ini diceraikan, halal dalam agama Islam. Dia menjadi penyebab si anak putus dengan orang tuanya, halal diceraikan. Nggak boleh. Lain kalau perempuan yang memang menikah suaminya nomor satu. Sama Anda juga sebagai laki-laki, tahu perempuan ini pada saat menikah dia punya orang tua, dia punya anak, dia punya saudara, kita punya ipar, harus bisa datang ke rumah, bertemu. Ustadz, mertua saya cerewet, nggak apa-apa, cobaan. Enaknya hidup nggak mau ada cobaan, gimana caranya? Harus ada cobaannya. Ada orang dicoba di pasangan hidupnya, di mertuanya, di iparnya, di anaknya, di tetangganya, banyak, harus ada cobaan. Kalau nggak ada cobaan, hidup kita datar terus, nggak ada seninya kehidupan ini. Nggak ada seninya, dan manusia nanti tidak akan keluar, potensi seseorang akan keluar kalau cobaan ada. Kita akan muncul ide-ide untuk mencari jalan keluar pada saat kapan? Cobaan ada. Bayangkan kalau hidup kita datar terus nggak ada cobaannya, nggak bakal keluar potensi kita. Allah subhanahu wa ta'ala datangkan cobaan itu untuk mengorek, mengeluarkan potensi yang ada. Emang begitu. Hadapin, pecahkan, ya kan? Pahala sabar didapatkan kapan? Pada saat cobaan datang. Kalau cobaan tidak ada, gimana bisa? Nggak mungkin, ya kan? Istri kita hidup 20 tahun di rumah tangganya sama orang tuanya dengan pola tertentu, cara makan, cara tidur, cara berpakaian. Kita pun hidup 30 tahun di ayah dan orang tua kita dengan cara makan, cara hidup dan seterusnya. Lalu kemudian disatukan, tiba-tiba mau bisa baik semuanya? Nggak bisa. Pasti ada penyesuaian. Asas yang penting dalam rumah tangga adalah yang benar memaafkan, yang salah meminta maaf. Selesai. Dan jangan nginapkan masalah. Jangan pernah nginapkan masalah. Clearkan pada saat itu. Salah minta maaf, saya perbaikin. Kembali kepada hukum Allah, patokannya agama Allah. Benar salah itu di mata Allah SWT, bukan di mata individu. Banyak orang laki-laki lemah, begitu istrinya marah sama dia, gara-gara dia pergi ke ibunya, langsung dia, ya sudah saya nggak usah ke ibu deh kalau begitu. Daripada saya ribut sama istri saya. Subhanallah. Dudukkan istri Anda. Kamu tahu nggak hukum agama saya wajib bakti dengan ibu saya? Durhaka saya kalau nggak kesana. Kamu pun berdosa kalau kamu lakukan ini. Memang harus begitu. Jangan malah salah di sini, kendor. Harus jelas ya. Kalau perlu seorang istri sokong, kamu ke ibumu, ayo saya temenin. Kapan ke ibu, kapan ke ayah. Berikan sokongan. Kemudian dalam pernikahan juga ada tujuan, teman-teman sekalian, harus ada tujuan. Tujuan pertama itu perluasan hubungan. Memang itu tujuannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum innallaha yatqakum. Hai manusia, kami ciptakan kalian bersuku-suku dari laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Itu variasi Allah kasih. Semua kan dari Adam dan Hawa ya. Kenapa ada orang Arab, ada orang Melayu, ada orang bule, ada orang Afrika, suku-sukunya banyak. Ya Allah sengaja buat variasi itu untuk kalian saling kenal, mengenal. Kata ulama tafsir, dengan pernikahan tahu tradisi makanan ini, pakaian ini, terusnya. Ada tujuan. Orang yang melangkah kepada sebuah perbuatan tanpa tujuan, maka tidak sampai kepada target yang dia inginkan. Ada orang masuk ke mall, nggak ada tujuannya, nggak ada sesuatu. Dia nanti kacau balau itu, belanja sembarangan, beli makanan sembarangan, habisin uang percuma, buang-buang waktu, nggak ada tujuan, nggak bisa. Dalam Islam harus ada tujuan. Saya ke masjid mau sholat, tujuannya sholat, jangan pikirin yang lain, udah.
Lagi mau belanja sesuatu di pasar, memang tujuannya beli sayur, beli tempe, beli segala, beli itu. Ibu-ibu jangan singgah beli daster. Nggak boleh, harus tujuannya jelas. Kalau enggak kemana-mana tuh nanti. Tujuan harus ada. Kita kerja di satu perusahaan, tujuannya ada target. Orang kalau cuma sekedar ya kebetulan supaya saya kerja deh, nggak bakal meningkat prestasinya, nggak bakalan. 10 tahun begitu terus jabatannya. Tapi kalau ada tujuan saya masuk di sini apa nih? Kelas tertingginya dalam target di perusahaan ini apa? 1, 2, 3, 4, 5 jenjangnya. Target saya 2 tahun saya sudah harus sampai di tingkat yang kelima. Harus ada target. Nggak bisa, dan itu dengan tujuan kita masuk ke situ. Tujuan berumah tangga ada. Perluasan hubungan. Kita akan kenal keluarga istri, keluarga suami, jaringannya lebih luas. Yang kedua, tujuannya itu keturunan. Kalau ada laki-laki yang melamar akhwat di belakang sana bilang, saya mau nikah sama kamu tapi nggak mau punya anak ya, tolak langsung. Nggak ada ceritanya itu. Tujuan pernikahan dari mana kita bisa mendapatkan keturunan? Allah SWT jadikan hubungan biologis itu satu-satunya jalan untuk berlanjut generasi manusia. Yazra'ukum fi, kata Allah. Dengan pernikahan itu Allah jadikan kalian berkembang biak di situ. Memang begitu, tujuannya ada. Yang ketiga, ketentraman. Nikah butuh ketentraman. Cari orang yang akan jadi pasangan kita yang buat ketentraman, dan itu hanya satu. Poinnya supaya bisa tentram, cari agamanya. Imannya ada. Kita sudah tahu semua itu, maka agamanya didahulukan. Bagaimana agamanya dia? Kalau weekend, kalau liburan, kemana ya? Oh, saya ke majelis ta'lim ini. Oh, saya hadir di pengajian ustadz ini. Oh, saya kalau weekend ke karaoke, saya ke pantai di Ancol duduk dengan sama teman-teman. Oh, saya main gaple. Udah jelas. Tidak ada ketentraman, mustahil, karena habis nikah dia akan buat sama itu. Dia akan buat sama. Perempuan yang nikah sama playboy asalnya sebelum nikah, jangan heran kalau dia selingkuh setelah nikah. Wajar itu. Laki-laki yang menikah dengan wanita yang tidak pakai jilbab, jangan heran kalau setelah menikah dia tidak pakai jilbab, atau dia tidak sholat, atau memang dia pernah bohong, ya dia akan bohong. Itu tradisi dia. Cari orang yang bawa ketentraman. Dan itu potokannya adalah agama. Dan yang keempat, tujuan pernikahan adalah menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Jadi ibadah didiatkan untuk itu. Kata Nabi SAW, an-nikahu sunnati wa man raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang menikah itu adalah bagian dari sunnahku, siapa yang menolaknya maka bukan siapa yang menolak sunnahku maka bukan dari golonganku. Jadi ada tujuan-tujuan. Di antara substansial tujuan pernikahan yang kelima adalah memenuhi hubungan biologis, kebutuhan biologis. Itu tujuan memang. Tujuan kita menikah memang untuk melampiaskan biologis, untuk ngobrol, tatap-tatapan, ciuman, pegang, hubungan biologis, bahkan digantungkan pahala besar. Boleh nggak pacaran Ustadz? Boleh, setelah akad nikah. Sebelum akad nikah nggak ada pacaran dalam Islam. Bagaimana caranya saya kenal dia? Banyak orang sekarang begitu. Harus periksa tai lalatnya perempuan itu di tangannya ada nggak? Lihat rambutnya seperti apa, dan beragam macam alasan. 3 rahasia penting dalam agama untuk mengenal konsep ta'aruf dalam Islam: kenali fisiknya, kenali keluarganya, kenali lingkungannya. Titik, selesai. Fisik sesuatu apa yang kita menarik nih? Kata Nabi SAW, lihat dari lawan jenis yang kamu mau nikahi sesuatu yang menarik buat kamu. Apa saja? Alisnya, warna kulitnya, sesuatu di wajah dan telapak tangan yang jadikan patokan. Sudah selesai? Oh iya, ini mungkin masuk di kriteria saya. Baik, cukup. Kemudian masuk yang kedua ke keluarganya. Secara umum, keluarga ayahnya akan mewariskan fisik kepada anak cucu kita nanti. Keluarga ibunya akan menurunkan karakter dan sifat. Saya sudah pernah jelaskan yang sahabat kulitnya putih, istrinya putih, anaknya hitam seperti anak Afrika. Suaminya langsung bilang, pasti kau selingkuh. Kok bisa saya putih, kamu putih, ini hitam keluar nih. Kata istrinya, demi Allah saya nggak pernah disentuh kecuali sama kamu. Ribut, didengar oleh Nabi SAW, dilapor, ya Rasulullah, nih lihat nih, putih-putih ini hitam. Gimana bisa? Nabi SAW diam sejenak, datang wahyu.
Lalu Nabi SAW tanya sesuai dengan wahyu kepada laki-laki tersebut, ada gak kakekmu kulitnya hitam begini? Dia bilang ada. Ini keturunannya itu. Jadi fisik turun. Makanya biasa kita dapat suami istri mukanya beda sama anaknya kan? Karena itu dari kakek-kakeknya, dari turunan ayah mereka. Jadi turunan ayah istri dan turunan ayah suami itu sama. Nanti menurunkan, mewariskan fisik secara global ya. Jangan dilihat substansialnya, secara global. Kemudian keluarga istri, keluarga ibu dari istri dan keluarga ibu dari suami itu akan menurunkan karakter, sifat secara umum. Oh, keluarganya calon saya ini umumnya dosen semua, suka belajar. Itu sudah sifat umum keluarga. Ada satu pemabuk, satu ini nggak dihitung. Umum global ini yang dijadikan patokan. Kemudian kenali lingkungannya. Boleh orang kalau ta'aruf tanya kebiasaannya apa ya, kerja di mana. Oh, kebiasaan saya kalau lagi iseng saya pulang kantor ke karaoke, duduk sampai jam 12. Habis itu saya pulang, saya hibur diri saya ke bar sampai jam 1. Pulang istirahat, besok kerja lagi. Sudah bisa dibaca belum? Oh, saya kalau lagi kosong ya nggak apa-apa, saya cuma duduk gitu. Di rumah kalau akhwatnya bilang. Kadang-kadang saya nonton TV duduk, saya putar nonton film India dari pagi sampai sore. Sudah tahu belum? Udah punya gambaran lingkungannya. Berarti nanti akan begitu tuh kalau sudah menikah. Oh, saya kalau pulang taklim mampir Nur Iman belajar. Saya belajar taklim. Oh, saya kalau weekend saya hadir tabligh akbar di sini. Dan seterusnya. Saya mulai ikut tahfidz Quran, beberapa surah di store setiap minggu. Nah, itu berarti kita tahu lingkungannya. Nah, ini berarti bagus nih, gitu kan. Itu saja, nggak perlu pacaran keluar sama-sama, nggak usah. Semoga Allah berikan hidayah. Kadang-kadang ada orang tua, kok bisa itu loh. Datang laki-laki malam minggu, tante, om pamit ya, saya mau bawa anaknya. Iya silahkan. Masya Allah. Silahkan dibawa ke Ancol, dibawa ke bioskop dingin-dingin terus ndak zina. Bohong, ndak zina. Bagaimana caranya nggak zina? Gitu kan? Nggak ada, paling sedikit itu sudah iktirab ke zina. Ujung-ujungnya, nggak bisa, susah. Nanti hamil di luar nikah, sibuk nikahkan. Bagaimana? Dari mana sahnya nikahnya orang hamil itu? Mana anaknya nggak jelas statusnya, nggak boleh dinisbatkan kepada pemilik sperma, nggak ada hak waris di antara mereka. Kalau anaknya perempuan dari hasil zina, dia nggak punya hak wali. Banyak sekali rentetan hukumnya. Tujuan pernikahan termasuk yang tidak kalah pentingnya adalah kebutuhan biologis. Itu nggak bisa dipungkirin. Teman-teman kalau yang punya anak, jangan tunda mereka menikah, nikahkan. Karena kadang-kadang subhanallah fitnah terjadi.